Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Perjuangan Menuju Bangsa yang Merdeka. Pembahasan materi yang pertama, latar belakang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, peristiwa menjelang proklamasi. Dan ketiga, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Materi pertama, latar belakang proklamasi kemerdekaan. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang menduduki Indonesia setelah menyerah Belanda pada Maret 1942, menggantikan kekuasaan kolonial Belanda dengan slogan Saudara Tua Asia. Sistem pemerintahan Jepang. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah administratif dengan pemerintahan militer yang ketat untuk mengontrol sumber daya dan penduduk. Kebijakan ekonomi dan sosial. Jepang menerapkan sistem Romusha, yaitu kerja paksa dan mewajibkan penyerahan hasil bumi untuk mendukung perang, menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Organisasi bentukan Jepang. Jepang membentuk peta, Heiho, dan organisasi massa untuk memobilitaskan rakyat Indonesia mendukung kepentingan perang mereka melawan sekutu. Bom atom Hiroshima Nagasaki. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, menyebabkan kerusakan yang masif. Ultimatum Sekutu. Deklarasi Potsdam menuntut Jepang menyerah tanpa syarat. Penolakan Jepang mempercepat keputusan penggunaan bom atom. Menyerahnya Jepang. Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang pada 15 Agustus 1945, mengakhiri Perang Dunia II di Asia Pasifik. Materi kedua, peristiwa menjelang proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Pertemuan di kediaman Soekarno pada malam 16 Agustus 1945. Tokoh-tokoh pemuda dan senior berkumpul di rumah Soekarno untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penulisan teks proklamasi. Soekarno menulis teks proklamasi dengan tulisan tangan berdasarkan hasil diskusi, kemudian diketik oleh Sayuti Malik di kediaman Laksamana Maeda. Perdebatan isi teks. Terjadi diskusi panjang antara golongan muda dan tua mengenai isi teks yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok dan golongan muda. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dan Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 akibat perbedaan pendapat tentang waktu proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh golongan muda. Para pemuda seperti Soekarni, Wikana, dan Chaherul Saleh yang mendesak proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Alasan penculikan. Golongan muda khawatir Soekarno-Hatta terpengaruh Jepang dan menginginkan proklamasi segera dilaksanakan, memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah. Proses negosiasi. Ahmad Soebarjo menjadi penengah antara golongan muda dan tua, berhasil meyakinkan pemuda untuk membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi. Momen bersejarah 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pangasaan Timur 56, Jakarta. Isi teks proklamasi. Teks proklamasi berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang singkat namun penuh makna. Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat diiringi lagu Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih. Momen bersejarah pasca proklamasi. Pengibaran bendera merah putih dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan menjadi simbol resmi kedaulatan Indonesia yang baru merdeka.
Lokasi dan pelaksanaan. Bendera dikibarkan di halaman Pangasan Timur 56 Jakarta oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat dengan penuh kehikmatan. Makna dan simbolisme. Merah putih melambangkan keberanian dan kesucian bangsa Indonesia, menjadi momen emosional yang menandai akhirnya penjajahan dan awal kemerdekaan.